Saat itu Xian dan Shui masih lembur bekerja, namun tiba-tiba saja perut Shui berbunyi, akhirnya mereka pun pergi untuk makan bersama tetapi kali ini Shui mengajak Xian untuk makan hotpot padahal sebelum ini Xian tidak pernah memakan makanan seperti itu, bahkan Shui sampai menyiapkan tempat duduk untuk Xian, dan Xian terlihat sangat menjaga kebersihan. Tanpa menunggu lama Shui langsung memesan menu yang ada di sana. Tak berselang lama makanan pun sudah disajikan. Shui juga menyiapkan resep khusus agar lebih nikmat menikmati makanan tersebut, tetapi Xian sempat meragukan kemampuan Shui dalam bidang itu. Lalu tak berselang lama tiba-tiba saja Qin Yu menghubungi Xian. Ternyata Qin Yu sedang terkena musibah sebab ada seorang pria yang berpura-pura ditabrak oleh dirinya padahal Qin Yu tidak melakukan hal tersebut. Kabar itu pun langsung membuat Xian ingin pergi membantu Qin Yu. Shui yang mengetahui hal itu terlihat sangat tidak rela jika Xian sampai pergi meninggalkannya. Shui juga dengan sengaja memperlihatkan raut muka malas untuk merayu Xian. Semua itu Shui lakukan karena ia masih mengira jika keponakan Xian adalah Qin selingkuhan mantan pacarnya. Alhasil usaha Shui pun berhasil membuat Xian tetap berada di sana dan ia memutuskan untuk menugaskan Cheng asistennya untuk membantu Qin Yu. Xian juga sempat mengatakan jika ia begitu mengakui kehebatan Shui dalam berakting. Perkataan itu langsung membuat Shui sampai tersedak. Kemudian Xian pun pulang ke rumah. Qin Yu juga ada di sana bersamanya namun kali ini Qin Yu begitu terkejut dengan aroma makanan hotpot yang membekas di tubuh Xian. Karena sebenarnya Xian sangat membenci bau-bau seperti itu. Hal tersebut langsung membuat Qin Yu yakin jika semua itu bisa terjadi berkat calon bibinya. Bahkan tiba-tiba saja Xian bersikap begitu lembut dengan menyentuh kepala keponakannya itu. Qin Yu pun jadi curiga pada Xian dan pasti ada sesuatu yang terjadi pada pamannya itu. Keesokan harinya Qin Yu kembali bekerja. Kali ini ia sudah mendapati Qin Yu yang lebih dulu berada di perusahaan, lalu mereka pun saling mengobrol satu sama lain. Bahkan tanpa disadari sebenarnya cerita Qin Yu sama persis yang terjadi pada Xian dan keponakannya tetapi Shui tidak menyadari hal tersebut. Di sisi lain Xian sedang rapat bersama rekan kerjanya namun rapat kali ini berlangsung sedikit memanas sebab pemikiran Xian tidak sejalan dengan pemikiran para direksi tentang keraguan Xian pada proyek baterai Zanlan, tetapi Yuyu dan Guanji tetap berada di pihak Xian. Kemudian Yuyu berada di ruangan Xian sembari membaca artikel majalah yang dibuat oleh Shui. Lagi-lagi Yuyu malah memuji Shui di hadapan Xian. Hal itu membuat Xian terlihat begitu cemburu. Setelah itu Xian dan rekan kerjanya kembali mengadakan rapat lanjutan. Kali ini akhirnya Xian membuat keputusan yang disetujui oleh semua rekannya jika ia masih akan terus menyelidiki lebih lanjut tentang proyek tersebut tanpa menyerah begitu saja untuk langsung membatalkan kerja sama mereka. Di sisi lain Shui mendapatkan kabar baik dari Bui jika saat itu perusahaan sudah sepenuhnya mendukung ide Shui tentang majalah digital. Atasannya itu juga menanyakan tentang liputan khusus perusahaan Xian yang akan segera dirilis oleh Shui dan rencananya dibuat berbayar untuk dibaca. Hal itu pun membuat Shui langsung menunjukkan rasa syukurnya pada Xian lewat sebuah pesan. Kemudian Nan begitu semangat untuk menyambut malam tahun baru, hal itu membuat Shui langsung menghubungi Xian. Ia mengajak Xian untuk menikmati malam tahun baru bersama. Namun ternyata Xian sedang sibuk mengurus pekerjaannya. Mengetahui hal itu membuat Shui sangat mengerti dan ia akan menunggu sampai Xian memiliki waktu luang. Keesokan paginya Shui tidak lupa untuk memberikan semangat pada Xian. Bahkan mereka juga saling merindukan satu sama lain. Setelah itu Shui pun pergi berbelanja bersama Ruo dan Qin Yu. Shui juga terus mendapatkan kiriman pesan dari Xian. Di malam hari Shui dan Ruo pun kembali ke rumah Shui namun sebelum masuk ke rumah tiba-tiba saja Shui mendapati Xian yang sudah ada di depan gedung rumahnya. Beruntung Ruo sangat memahami situasi itu dan ia langsung pergi untuk memberikan waktu pada mereka berdua. Saat itu Xian pun menghampiri Shui untuk membantunya membawa beberapa kantong belanjaan. Bahkan Shui masih benar-benar tidak menyangka jika Xian datang menemuinya. Kemudian Xian pun mengajak Shui pergi bersamanya.
Selama di perjalanan tiba-tiba saja Xian terlihat ngambek pada Shui. Menyadari hal itu membuat Shui langsung membujuk Xian dengan wajah imutnya, bahkan ternyata Xian sudah menyiapkan malam tahun baru itu khusus untuk mereka berdua. Sesampainya di sebuah restoran mereka terlihat begitu bahagia menikmati kebersamaan itu. Xian juga terus saja berusaha bersikap romantis pada Shui. Tak berselang lama perayaan malam tahun baru pun sudah hampir tiba. Akhirnya mereka langsung bergegas menuju puncak gedung untuk melihat keindahan kembang api di langit. Namun suasana di sana membuat Shui sangat kedinginan. Mengetahui hal itu membuat Xian langsung memeluk Shui agar Shui merasa lebih hangat. Lalu malam tahun baru pun tiba, saat itu Xian terlihat ingin mengungkapkan perasaannya namun Shui tiba-tiba saja berteriak mengungkapkan harapannya. Tetapi harapan itu tidak berhubungan sama sekali tentang rencana hubungan percintaan mereka. Bahkan sebenarnya Shui juga ingin mengungkapkan perasaannya tetapi ungkapan itu pun malah gagal. Bahkan semua yang sudah Xian siapkan juga tidak terlaksana sesuai yang ia inginkan. Kemudian Xian mengantarkan Shui pulang ke rumahnya tetapi kali ini suasana hati mereka terlihat tidak begitu baik. Xian juga berharap jika harapan tentang pekerjaan Shui bisa terkabul. Sesampainya di rumah Shui langsung menghubungi Ruo untuk menceritakan kejadian di malam itu. Ruo begitu geram karena Shui malah membuat harapan tentang pekerjaannya padahal orang lain selalu membuat harapan tentang hubungan mereka di malam tahun baru. Namun Ruo tidak menyetujui jika Shui lebih dulu mengungkapkan perasaannya pada Xian. Beberapa hari kemudian Shui dan Ruo berada di peternakan kuda milik Pak Guan. Tak disangka ternyata Guanji dan Xian juga ada di sana. Hal itu membuat Shui sedikit terkejut. Namun hanya Guanjilah yang menyambut kedatangan dua gadis cantik itu. Bahkan Xian benar-benar tidak terlalu memperdulikan Shui. Lalu Guanji pun mengobrol dengan Shui. Ia begitu kagum atas kehebatan Shui sampai membuat dirinya ingin diwawancarai oleh Shui. Kemudian Guanji mengajak mereka bertemu dengan dua kuda jinak milik keluarga Guanji. Guanji juga meminta agar mereka bersiap-siap untuk berganti pakaian. Tak berselang lama Xian pun ada di sana namun sikap Xian seolah menunjukkan bahwa ia tidak terlalu mengenal Shui. Akhirnya Shui pun membalas perlakuan yang sama pada Xian. Ketika berada di ruang ganti, Ruo dan Shui terus saja membicarakan Xian. Tak disangka Xian mendengar semua pembicaraan mereka. Mengetahui hal itu membuat Ruo begitu ketakutan namun Shui berusaha untuk tetap tenang. Bahkan Shui malah mengatakan beberapa hal yang memiliki makna mendalam dan membuat Xian mendengarkan dengan seksama semua perkataan Shui. Tak berhenti di sana tiba-tiba saja Xian masuk ke ruang ganti Shui untuk memakaikan tali pinggang sembari memeluk Shui. Ternyata Xian tidak terima karena Shui mengatakan bahwa mereka tidak akrab padahal baru kemarin mereka saling berkirim pesan. Dan situasi itu benar-benar membuat Shui tidak bisa berkata-kata. Kemudian Shui pun menemui Xian yang sedang menunggu dirinya. Tetapi Shui sangat trauma dengan kejadian beberapa waktu lalu. Namun mau tidak mau akhirnya Shui tetap menaiki kuda tersebut bersama Xian. Setelah selesai menunggangi kuda mereka pun beristirahat dan saling mengobrol satu sama lain. Bahkan tiba-tiba saja Xian menanyakan tujuan Shui mendekati dirinya di saat pertama kali mereka datang ke peternakan. Pertanyaan itu pun membuat Shui terlihat begitu gugup. Beruntung Shui bisa memberikan alasan yang membuat Xian percaya, bahkan alasan itu pun membuat Xian terdiam karena Shui begitu memuji Xian. Pujian itu membuat Xian berbicara di dalam hati jika ia akan menunggu Shui membuka seluruh hatinya pada Xian. Di malam hari Shui pun kembali ke rumah. Saat itu Shui mencari jawaban di internet tentang pertanyaan yang membuat dirinya khawatir. Pertanyaan itu pun menjurus tentang hubungan yang diawali karena tujuan tertentu. Lalu Shui mendapat kiriman pesan dari Profesor Yuyu. Kali ini Yuyu menanyakan hal-hal tentang perayaan tahun baru, tetapi hubungan mereka masih sekedar teman biasa.
Pada scene yang berbeda Xian lagi berada di rumah dan kembali termenung, hal itu membuat Qin Yu sangat kepo dengan kondisi Xian. Tetapi perkataan Qin Yu membuat Xian teringat apa yang pernah diungkapkan Shui jika keseriusan seseorang tergantung dari seberapa besar kepercayaan seseorang pada apa yang mereka percayai dan mereka ketahui tanpa perlu penjelasan apapun. Beberapa hari kemudian Xian, Yu dan Guanji sedang mengunjungi sebuah perusahaan. Kali ini mereka benar-benar takjub dan terpukau dengan proyek yang berkembang di perusahaan tersebut, bahkan mereka juga langsung membicarakan rencana kerja sama walaupun masih ada hal yang perlu dipertimbangkan nantinya. Pada scene yang berbeda Shui kembali merasakan perubahan aneh pada Yuling karena Yuling tiba-tiba saja bersikap baik pada Shui dan Nan. Tak berselang lama lagi Ibu Shui menghubungi Shui dan menanyakan perkembangan hubungannya dengan Yu. Karena ibunya terus saja memaksa akhirnya Shui mengatakan bahwa ia sudah memiliki pacar tetapi Ibu Shui tidak serta-merta langsung percaya dan minta Shui untuk mengirimkan foto pacarnya tersebut. Shui pun langsung mengirimkan foto Xian pada ibunya namun Ibu Shui tidak mempercayai hal tersebut. Akhirnya mau tidak mau Shui terpaksa mengajak Yu untuk makan bersama di akhir pekan. Hal itu membuat Shui sangat tidak bersemangat. Mengetahui hal tersebut membuat Qin Yu langsung menemuinya dan mereka pun saling mengobrol satu sama lain. Bahkan Shui juga membayangkan ketika Xian mengetahui jika ia dipaksa kencan buta oleh ibunya. Bayangan itu benar-benar membuat Shui tidak bisa mempercayainya. Akhirnya Shui pun mendapatkan sebuah ide jika ia akan pergi bersama Qin Yu ketika bertemu dengan Yu. Di malam berikutnya Shui dan Qin Yu sudah hampir sampai di sebuah restoran namun Qin Yu terlihat masih begitu keberatan dengan situasi itu. Tetapi ketika mereka masuk dan bertemu dengan Yu, Qin Yu langsung sangat terkejut karena ia tidak menyangka jika laki-laki itu adalah Yu. Lalu mereka pun makan bersama. Sebelum makan Yu dan Shui saling mengobrol satu sama lain. Melihat keakraban mereka membuat Qin Yu bersedih sebab selama ini Yu tidak pernah bersikap seperti itu pada dirinya. Di sisi lain Xian sedang makan malam bersama ayahnya. Namun biasanya mereka selalu makan bersama Qin Yu tetapi karena Qin Yu tidak kunjung pulang ayah Xian langsung menghubungi Qin Yu. Hal itulah yang membuat Xian mengetahui jika Shui sedang melakukan kencan buta. Setelah beberapa waktu akhirnya Yu mengantarkan Shui pulang ke rumah. Namun sebelum mereka berpisah Yu sempat membuat kesepakatan jika mereka akan berpura-pura sudah berhubungan agar orang tua mereka tidak terus mendesak mereka lagi untuk melakukan kencan buta. Ide itu pun langsung disetujui oleh Shui dan ketika Shui ingin masuk ke rumah tiba-tiba saja Xian sudah ada di depan gedung rumahnya. Keberadaan Xian benar-benar membuat Shui terkejut, ditambah lagi Xian terus mempertanyakan kebenaran tentang apa yang baru saja Shui lakukan, namun Shui tetap berusaha menutupi hal tersebut dari Xian. Di saat yang bersamaan salju pun turun menghiasi malam itu. Suasana romantis dan dingin tersebut membuat Xian tidak kuat lagi menahan hasratnya dan ia pun langsung mencium Shui. Pada saat itu Shui terus saja bersikap manja pada Xian dan ciuman itu pun menjadi pertanda bahwa mereka sah sebagai pasangan kekasih. Karena terlalu bahagia Shui pun hampir sampai menabrak pintu gedung rumahnya. Sementara itu Xian terus berada di bawah hujan salju sembari memperlihatkan betapa ia sedang sangat bahagia padahal Shui sudah masuk ke dalam rumahnya. Kemudian Xian pun pulang ke rumah. Suasana hati Xian benar-benar begitu baik sampai membuat Qin Yu bisa ikut merasakan hal tersebut, bahkan Xian tidak marah ketika Qin Yu mengganggu dirinya sebab bekas lipstik yang masih menempel di bibir pamannya itu. Keesokan harinya lagi-lagi Qin Yu merasa heran dengan sambutan pagi yang diucapkan Xian untuk dirinya. Hal yang sama juga dilakukan Shui pada Qin Yu ketika Qin Yu berada di perusahaan. Kemudian ketika Xian berada di perusahaan sampai membuat Yu dan Guanji juga sangat heran dengan perubahan sikap Xian tersebut. Lalu ketika jam makan siang Xian langsung menghubungi Shui untuk memberikan perhatiannya pada pacarnya itu. Mereka benar-benar terlihat sebagai pasangan kekasih yang sedang dimabuk asmara.
Di malam hari Shui sedang bersiap ingin makan malam namun lagi-lagi Xian terus menghubungi dirinya. Shui yang mengetahui Xian belum makan malam langsung memesankan beberapa makanan untuk Xian. Hal itu membuat Xian sangat berterima kasih pada Shui dan perhatian yang mereka tujukan benar-benar membuat mereka terlihat begitu bahagia. Keesokan harinya Shui kembali bekerja tetapi saat itu ada seorang pria yang sedang mencari dirinya. Ternyata pria tersebut bernama Yang dan tujuan kedatangannya karena ia ingin bertemu dengan Shui untuk meminta Shui mewawancarai dirinya, namun Shui tidak mengenali Yang sama sekali, bahkan Yang juga tidak memberitahu identitasnya dan Yang hanya mengundang Shui untuk bisa hadir di konferensi persnya agar Shui bisa mengetahui siapa Yang sebenarnya. Kemudian Shui pun memberikan kabar dan semangat pada Xian yang bekerja lembur. Hal yang sama juga dilakukan Xian untuk Shui. Shui pun sudah tidak sabar untuk bertemu dengan pacarnya itu di akhir pekan, bahkan tak disangka ketika malam hari telah tiba Shui mendapat kiriman makanan di perusahaan. Hal itu langsung membuat Shui mengetahui jika makanan tersebut dikirim oleh Xian. Shui juga sangat berterima kasih pada Xian karena Xian begitu peduli pada dirinya. Keesokan harinya Shui mendapatkan kiriman alamat dari Yang. Awalnya Shui ragu untuk pergi ke sana namun akhirnya Shui pun pergi menemui Yang. Sesampainya di sana Shui langsung disambut dengan baik oleh Yang. Bahkan Shui juga menjadi tamu satu-satunya yang diundang oleh Yang di acara tersebut. Dan ketika konferensi pers dimulai Shui baru mengetahui siapa Yang sebenarnya jika ia adalah si jenius chip yang sudah memiliki beberapa pengakuan kehebatannya sejak ia di bangku kuliah. Lalu hal yang begitu mengejutkan adalah Profesor Bruce yang tiba-tiba saja sudah bergabung di perusahaan Yang. Hal itu pun diketahui oleh Xian lewat siaran langsung yang Yang lakukan. Kabar tersebut benar-benar membuat Xian dalam masalah sebab sebelum ini Profesor Bruce bergabung dalam kerja sama Xian dan proyek Chen. Setelah konferensi pers itu selesai Shui langsung pergi meninggalkan Yang. Shui juga terlihat begitu mengkhawatirkan Xian sebab Shui mengetahui jika Xian sedang menghadapi masalah karena hal tersebut. Shui pun mencoba menghubungi Xian namun ia tidak mendapat balasan apapun dari Xian. Akhirnya Shui memutuskan untuk menemui Xian di perusahaannya tetapi Xian baru saja pergi beberapa waktu yang lalu. Akhirnya Shui bergegas pergi ke rumah Xian dan sesampainya di sana Shui langsung memeluk kekasihnya itu. Shui juga terus berusaha menghibur Xian sambil minum bersama. Saat itu Shui terus menemani Xian, bahkan Shui sampai mengajak Xian untuk bermain tebak jari. Mereka berdua juga mabuk karena terlalu banyak meminum alkohol tetapi Xian masih terus saja menganggap jika dirinya gagal. Ia merasa lengah dan tidak mengantisipasi kepergian Bruce padahal ia sudah membayar mahal mengundangnya untuk bergabung di perusahaan miliknya. Hal itu langsung membuat Shui menyemangati Xian. Shui juga mengatakan bahwa ada orang-orang yang akan terus mendukung Xian termasuk dirinya. Shui pun menjelaskan pada Xian jika sebuah kekalahan adalah hal yang wajar dan Xian masih bisa bangkit untuk memperbaiki semuanya. Shui juga terus saja menyemangati Xian bahkan Shui tidak memberikan kesempatan sama sekali untuk Xian berbicara alhasil ternyata Xian ingin mencium kekasihnya itu. Keesokan harinya Xian kembali ke perusahaan untuk mengurus pekerjaannya. Ia sudah mulai terlihat bersemangat lagi. Sementara itu Shui baru saja terbangun dari tidurnya dan ia sudah langsung mendapatkan pesan dari Xian. Shui juga baru mengingat jika di hari itu ia memiliki janji untuk pergi bersama Qin Yu dan Yuyu. Kemudian Shui dan Qin Yu sampai di sebuah pameran seni. Yuyu juga ada di sana bersama mereka. Kali ini Qin Yu sangat berusaha membuat Yuyu kagum pada dirinya. Namun hal yang Qin Yu lakukan malah membuatnya menjadi begitu malu karena Qin Yu memberikan informasi yang salah pada Yuyu. Hal itu disadari Qin Yu ketika Shui memberitahu Qin Yu jika ibu Yuyu adalah dosen di bidang seni. Setelah itu Shui langsung pergi ke perusahaan Xian karena Shui ingin lembur bekerja bersama Xian. Xian juga terus saja mengirimkan pesan pada Shui karena Shui tidak kunjung menemuinya namun tak disangka Shui malah kembali bertemu dengan Qin dan Qin malah menuduh Shui menjadi selingkuhan atasannya. Tanpa sadar jika Qin sendiri juga seorang selingkuhan.
让你大周末的来我们公司有什么事情？如果他的婚姻出现了什么可耻的事，你金盆洗手了。 Lalu Shui pun menemui Pak Qiu untuk mengambil beberapa berkas yang akan ia pelajari. Kemudian Shui membawa semua berkas itu ke ruangan Xian, namun Shui tetap saja khawatir jika orang yang masuk ke ruangan Xian adalah Qin. Lalu setelah Xian selesai menerima telepon, Xian langsung menghampiri Shui dan ketampanan Xian benar-benar membuat Shui sangat terpukau. Shui juga sempat membahas tentang keponakan Xian dan Xian begitu santai menjawab semua obrolan Shui. Lalu tiba-tiba saja Xian mendekati Shui. Tatapan Xian membuat Shui sangat gugup, namun Xian malah semakin menambah kegugupan tersebut. Bahkan perkataan Xian membuat Shui salah paham sebab Shui mengira bahwa Xian sedang menginginkan dirinya padahal Xian hanya ingin makan siang bersama dirinya. 还真有点饿了。大白天这里是办公室，可太好了。谁规定的大白天？办公室就先东西收拾一下，准备吃饭了。啊？ Tak berselang lama makanan itu pun datang dan setelah selesai makan Xian langsung pergi ke ruang rapat. Namun Xian menyempatkan diri untuk menjahili Shui. 不吃。 Kemudian Shui pun menghubungi Ruo, ternyata Shui sudah menyadari jika ia tidak lagi berada pada tujuan pertamanya karena sebenarnya tujuan Shui mendekati Xian hanya untuk membuat pekerjaannya semakin meningkat dan keberhasilan itu akan membuat Xing kagum pada Shui. Tetapi saat itu Shui menyadari bahwa Xian benar-benar menyukai dirinya. Hal tersebut membuat Shui ingin terus bersama Xian dalam semua situasi yang akan mereka hadapi. Lalu tiba-tiba saja ketika Xian kembali ke ruangannya, ia dibuat terkejut karena Shui sudah tertidur dengan posisi yang begitu seksi. Hal tersebut membuat beberapa karyawannya langsung balik kanan meninggalkan mereka. Xian kemudian memperbaiki posisi Shui dan menyelimutinya. Setelah beberapa waktu akhirnya Shui pun terbangun, tetapi ia malah mendengarkan pesan suara dari Ruo yang memberikan semangat pada Shui agar dirinya bisa menikah dengan keluarga kaya raya. Hal itu membuat Shui sangat takut jika Xian sampai mendengar perkataan tersebut. Namun benar saja ternyata Xian mendengar perkataan itu, tetapi Xian tidak memperdulikan alasan Shui mendekati dirinya sebab Xian hanya menginginkan Shui. Kemudian setelah pekerjaan Xian selesai, ia langsung kembali ke ruangannya. Di sana ia mendapati Shui yang sedang menerima telepon dan membicarakan jika Shui akan melakukan perjalanan untuk keliling kota. Mendengar hal itu membuat Xian langsung mengajak Shui untuk menghadiri konferensi chip agar Shui melakukan kegiatan yang lebih bermanfaat, namun lagi-lagi Shui malah menggoda Xian karena ia hanya ingin terus menemani Xian. Keesokan harinya lagi-lagi yang datang ke perusahaan Shui. Tentu saja kedatangannya itu karena yang ingin diwawancarai oleh Shui. Hal tersebut benar-benar membuat Shui sangat heran dan akhirnya Yang pun dengan jujur mengatakan bahwa alasan ia ingin diwawancarai adalah karena ia sangat menyukai Shui. Mengetahui hal itu membuat Shui tidak habis pikir. Shui juga langsung mengatakan jika mereka berdua tidak cocok sama sekali. Bahkan Shui pun mengakui jika ia sudah memiliki pacar. Namun Yang terus saja berusaha membuat Shui mempertimbangkan antara Yang dan pacar Shui melalui wawancara yang bisa mereka lakukan. Tapi akhirnya Shui luluh juga dan akan mempertimbangkan wawancara mereka. Namun keputusan itu hanya karena Shui menghargai Yang memberikan wawancara eksklusif untuk dirinya. Beberapa hari kemudian Xian dan Shui berjalan-jalan menikmati suasana malam yang begitu indah. Namun lagi-lagi Shui hampir saja terjatuh. Hal itu membuat Shui langsung memeluk Xian karena Xian akan terus menjaga dirinya. Shui juga akhirnya memberitahu Xian jika Yang meminta Shui untuk mewawancarainya. Tak hanya itu, Shui pun jujur jika Yang sudah menyatakan perasaannya pada Shui. Sebelum Xian cemburu, Shui langsung menjelaskan pada Xian jika Shui sudah menolak perasaan cinta Yang. Shui pun sangat memuji Xian dengan semua kelebihan yang ada pada dirinya. Mengetahui hal itu membuat Xian terlihat sangat bahagia. Xian juga tidak melarang Shui untuk melakukan wawancara tersebut sebab Xian akan terus mendukung semua keputusan Shui. Bahkan Xian juga begitu memuji Shui. Pujian itu membuat Shui sangat bahagia sampai ia langsung merekam semua pujian yang dikatakan Xian. Dan Shui pun memberikan kecupan mesra untuk Xian. 一定会好好爱你，定不负你。 Keesokan harinya Shui datang menemui Yang untuk melakukan wawancara dan lagi-lagi Yang malah memuji kecantikan Shui.
Lalu Shui pun mulai mewawancarai Yang. Wawancara pun berlangsung dengan santai sambil sesekali Yang mencuri pandang pada Shui. Beberapa hari kemudian Shui sedang bersiap-siap mengemasi barangnya. Setelah selesai ia langsung berangkat karena sopir pribadi Xian sudah menjemput dan menunggu di depan rumahnya, tetapi tiba-tiba saja Xing ada di sana dan mencoba untuk menghentikan langkah Shui, dan tak disangka Xing malah berpikir bahwa Shui menjalin hubungan dengan laki-laki yang sudah menikah. Tuduhan itu tentu saja membuat Shui geram dan sangat marah pada Xing mantan pacarnya itu. Akhirnya Shui langsung mengatakan bahwa ia memang sudah memiliki pacar yang sedang menunggu dirinya di dalam mobil dengan plat angka genap. Mengetahui hal itu membuat Xing sangat terkejut sampai tidak bisa berkata-kata. Kemudian ketika Shui sedang dalam perjalanan Xian menghubungi dirinya untuk menanyakan keadaan Shui. Tetapi Shui terlihat berbeda dari biasanya sebab perkataan Xing yang mengira bahwa Shui sedang balas dendam pada dirinya. Hal itu benar-benar membuat Shui khawatir jika sampai ada orang yang mengetahui dan terjadi kesalahpahaman karena hal tersebut dengan beranggapan bahwa Shui hanya sedang memanfaatkan Xian. Setelah beberapa waktu akhirnya Shui pun sampai di hotel. Melihat suasana kamar itu membuat Shui semakin mengagumi Xian karena Xian tidak pernah mencari kesempatan dalam kesempitan dan selalu memesankan kamar yang terpisah untuk dirinya. Di sisi lain Xian sedang berkumpul bersama rekan bisnisnya, yang juga ada di sana bersama mereka. Namun Xian benar-benar bersikap profesional dalam menghadapi Yang. Sementara itu Shui sudah terlalu lama menunggu Xian sampai membuat dirinya begitu kelaparan. Xian yang baru menyadari hal tersebut langsung pergi menemui Shui. Namun ternyata Shui sudah keluar membeli makanan dan tiba-tiba saja hal buruk terjadi pada Shui karena ada beberapa pria yang mencoba mengganggu dirinya. Beruntung Xian tiba-tiba sudah ada di sana dan langsung menyelamatkan Shui. Lalu mereka pun kembali ke hotel namun Shui marah pada Xian karena Xian tidak memperdulikan dirinya. Padahal Xianlah yang mengajak Shui untuk berada di sana. Amarah itu membuat Xian terlihat merasa bersalah. Xian juga mengomentari penampilan Shui karena Shui terlalu menarik. Hal itu pun langsung membuat Shui menggoda Xian dan Xian tidak lagi bisa menahan hasratnya untuk mencium Shui. Tetapi ciuman itu malah membuat Shui menjadi sangat salah tingkah dan sebelum masuk ke kamar Shui malah kembali meminta Xian untuk mencium dirinya. Saat itu usaha Shui tidak membuat Xian benar-benar mencium dirinya. Lalu Xian pun akan kembali ke kamarnya. Namun Xian malah mendapati Qin Yu yang juga ada di sana. Sementara itu Xian memberikan kabar pada Shui jika keponakannya ada di sana. Awalnya Xian akan mempertemukan mereka berdua namun Shui sangat keberatan karena ia masih berpikir bahwa Qin adalah keponakan Xian. Sampai di malam hari Shui masih berusaha menghindari Xian agar Shui terus berada dalam situasi aman. Di sisi lain Xian sedang berkumpul bersama Guanji dan Yuyu. Kali ini Xian sudah berani mengakui jika ia memiliki seorang pacar tetapi Xian masih menyembunyikan identitas Shui. Sampai akhirnya perkembangan kisah cinta Xian terlihat lebih baik dibanding kedua sahabatnya yang masih jomblo. Keesokan harinya Shui baru saja terbangun dan setelah selesai bersiap Xian sudah langsung menunggu Shui tepat di depan kamar Shui. Selama di perjalanan Shui terus saja termenung. Ternyata Shui merasa begitu tidak nyaman karena ia masih berpikir bahwa Qin ada di sana, dan ia pun khawatir jika Xian sampai mengetahui hubungan mereka berdua maka bisa saja Xian akan berpikir bahwa Shui mendekati dirinya untuk balas dendam pada Qin. Akhirnya Shui pun tidur di pundak Xian. Namun lagi-lagi Shui terus berada dalam bahaya karena Shui mendengarkan pesan suara yang dikirimkan padanya, dan orang tersebut mengatakan bahwa ia pergi ke Fucheng karena ingin bertemu ayahnya. Kebohongan itu pun diketahui oleh Xian dan akhirnya membuat Xian berpikir bahwa Shui malu berpacaran dengan dirinya. Situasi saat itu benar-benar membuat Shui tidak tahu harus berbuat apa lagi. Kemudian sesampainya di konferensi pers Shui dihampiri oleh Qin Yu. Keberadaan Qin Yu membuat Shui sedikit tenang.
Ternyata Qin Yu berada di sana agar ia bisa bertemu dengan Yuyu pria pujaan hatinya, tapi sepertinya Yuyu masih menganggap Qin Yu sebagai teman biasa. Selanjutnya Shui berada di ruangan konferensi pers. Ia malah harus menghadapi cobaan selanjutnya sebab kali ini Shui bertemu dengan 3 orang yang menyukai dirinya dan orang tersebut adalah Xian, Yuyu serta Yang. Tetapi karena Xian adalah pacar Shui maka Shui lebih memilih untuk berada di dekat Xian walaupun hubungan mereka masih tidak diketahui oleh siapapun. Namun Xian terus saja memperlihatkan kedekatan mereka berdua. Saat acara berlangsung Yang terus saja mencoba mendekati dan merayu Shui yang membuat Xian sedikit cemburu. Di pertengahan acara tiba-tiba saja Shui terlihat sedang kesakitan, hal itu membuat Shui ingin kembali ke hotel. Tetapi lagi-lagi Yang malah ingin mengantar Shui namun hal tersebut digagalkan oleh Xian karena Xian sudah meminta Cheng untuk mengantarkan Shui balik ke hotel. Dan ketika sesi pertama acara selesai Xian langsung bergegas pergi menemui Shui karena Shui tidak kunjung memberikan kabar pada dirinya. Sesampainya di hotel Shui terkejut dengan keberadaan Xian yang sudah ada di sampingnya, bahkan Xian juga sangat perhatian dan menyayangi Shui. Shui pun menyadari jika Xian rela meluangkan waktunya hanya untuk menemani Shui. Hal itu membuat Shui terlihat bahagia. Setelah itu Xian kembali pergi untuk mengurus pekerjaannya. Dan tak berselang lama Ruo menemui Shui di kamarnya. Keberadaan Ruo membuat mereka berdua saling mengobrol satu sama lain. Bahkan kali ini Shui sudah berniat untuk jujur pada Xian tentang tujuan awal ia mendekati Xian agar tidak terjadi kesalahpahaman yang lebih buruk di antara mereka berdua. Namun Ruo melarang Shui melakukan hal itu karena mereka masih baru saja berpacaran. Maka dari itu Shui harus membuat Xian benar-benar sangat jatuh cinta pada dirinya agar Xian tidak meninggalkan Shui walaupun Xian sudah mengetahui kebenarannya. Di malam hari Xian masih terus saja sibuk dengan pekerjaannya. Sementara itu Shui langsung mengirimkan pesan pada Xian karena Shui tidak bisa tertidur dan ia ingin melakukan sesuatu hal yang bermanfaat. Mengetahui hal tersebut membuat Xian langsung mengajak Shui pergi untuk menonton film. Ajakan dari kekasihnya itu benar-benar membuat Shui sangat kegirangan dan bahagia. Kemudian mereka pun sudah berada di dalam bioskop. Shui juga langsung membuat sebuah postingan di sosial medianya dan tak disangka ternyata Xian menyukai postingan tersebut. Setelah selesai mereka pun pulang bersama. Selama di perjalanan mereka saling mengobrol dan membahas film yang baru saja mereka tonton, tetapi Shui malah bingung karena pemahaman mereka tentang film itu sangatlah berbeda. Tak berselang lama mereka pun sampai di hotel namun tiba-tiba saja Guanji dan Ruo juga ada di sana bertemu mereka. Hal itu membuat Shui langsung melepaskan genggaman tangan Xian dan Shui benar-benar tidak ingin siapapun mengetahui hubungan mereka berdua. Sesampainya di kamar Xian langsung mempertanyakan apakah Shui tidak ingin ada orang lain yang mengetahui hubungan mereka berdua. Tak berselang lama Shui pun kembali mengirimkan pesan pada Xian. Lagi-lagi pesan itu berisi obrolan film yang baru saja mereka tonton. Shui juga berusaha membuat Xian untuk tidak marah pada dirinya. Dan pada keesokan harinya Shui kembali menghadiri sebuah acara. Tak disangka ternyata Yang juga ada di sana dan ia terus saja mendekati Shui. Lalu ketika acara dimulai Yang benar-benar tidak mengalihkan pandangannya dari Shui. Tak hanya Yang, Xian juga menjadi pembicara di acara tersebut karena perusahaan mereka sebenarnya sedang bersaing untuk mengembangkan chip di negara mereka namun Xian tidak menganggap Yang sebagai musuh. Xian malah sangat profesional dengan proyek yang akan dikembangkan oleh perusahaan mereka masing-masing. Saat Xian berbicara Shui terus saja memandangi ketampanan Xian dari foto yang ia ambil. Ketika acara tersebut selesai dan akan meninggalkan ruangan tersebut tiba-tiba saja Yang menghentikan langkah mereka. Kali ini Yang dengan berani mengatakan bahwa ia akan mengejar Shui walaupun Xian dan Shui adalah sepasang kekasih. Hal itu membuat Xian dengan penuh percaya diri mengatakan bahwa ia sudah lebih dulu unggul dibandingkan Yang karena Shui dan Xian sudah bersama. Walau demikian Xian akan tetap memberikan kebebasan pada Shui untuk memilih orang yang ia sukai. Xian juga tidak mengizinkan jika Shui dijadikan sebagai alat tawar-menawar mereka berdua.
Melihat apa yang Xian lakukan membuat Shui sangat terpukau dan kagum pada kekasihnya itu. Yang juga tidak lagi berkata-kata ketika mendengar semua itu. Kemudian Xian mengajak Shui untuk makan bersama tetapi Shui terus saja memandangi ketampanan Xian. Saat itu Shui juga membicarakan tentang perkembangan kerjasama perusahaan Xian dan Chen. Ternyata Xian sudah ikhlas jika nantinya mereka akan kalah dengan perusahaan Yang. Tetapi jika hal itu sampai benar-benar terjadi Xian akan siap untuk kembali bangkit. Mendengar hal tersebut membuat Shui langsung menyemangati Xian karena Shui akan terus menemani Xian dalam kondisi apapun. Keesokan harinya Xian kembali rapat bersama rekan kerjanya. Kali ini Xian mulai membandingkan proyek baterai Zanlan dan proyek baterai Juhe, karena mereka tidak akan memutuskan kerjasama sampai mendapatkan hasil final yang memuaskan. Di sisi lain Shui juga sedang sibuk dengan pekerjaannya, dan ia menerima pesan dari Xian yang mengajak dirinya untuk makan malam bersama namun Shui mengabaikan pesan tersebut. Sampai ketika rapat selesai Shui baru membalas pesan Xian, tetapi Shui menolak ajakan Xian dengan alasan bahwa Shui akan bekerja lembur padahal saat itu Xian sudah berada di bawah gedung perusahaan Shui. Ternyata penolakan itu Shui lakukan karena ia takut jika Xian terus-menerus bersikap baik pada dirinya. Dan Shui juga takut menyakiti perasaan Xian jika Xian sampai mengetahui kesalahan tujuan yang Shui lakukan ketika pertama kali mendekati Xian. Semua itu Shui katakan ketika Ruo menghubungi dirinya. Mengetahui hal tersebut membuat Ruo sahabat karibnya langsung berusaha untuk menenangkan Shui dan mengatakan jika Xian pasti akan tetap bersama dirinya walaupun Xian mengetahui hal itu.